Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Megi, Prodi Pendidikan Agama Hindu, NIM 230015, mata kuliah Weda semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang atau membahaskan pengertian Wyakarana dan Canda. Tentu saja, Wyakarana atau Wyakarana dalam ilmu tata bahasa Sanskerta merupakan salah satu bagian dari Wedanga, berakar sejak peradaban Weda. Wyakarana adalah kitab yang isinya menguraikan tentang tata bahasa, di mana untuk menghayati Weda dengan benar akan sulit tanpa mengetahui dan mengerti tata bahasa di dalamnya. Canda atau lagu adalah cabang Weda yang khususnya membicarakan tentang aspek ikatan bahasa dalam Weda yang disebut lagu. Canda, ilmu yang mempelajari irama, adalah salah satu bagian dari Wedanga sastra tertua yang adalah Canda sastra. Disebutkan pula sastra Canda yang lain yang adalah Kandokisiti, disusun oleh Paingala. Selain itu terdapat Sarpanukramanika yang ditulis oleh Katyayana. Kedudukan Wyakarana dan Canda berada dalam Weda Smrti dan termasuk dalam kelompok Wedanga. Wedanga atau Pedanga dalam kurung IAST Pedanga, yang berarti bagian-bagian sumber dalam mempelajari bagian-bagian kelompok Wedanga, merupakan sastra sebagai alat bantu dalam memahami Weda. Wedanga merupakan buku sumber dalam mempelajari dan mendalami secara nyata dari mantra-mantra Weda. Dalam pustaka Weda disebut Moksartam Jagadita Ca Iti Dharma. Agama atau dharma ini ialah untuk mencapai moksa dalam kurung kebahagiaan rohani, dan Jagadita yang artinya mencapai kebebasan jiwatman terhadap kebahagiaan duniawi. Untuk mencapai hal tersebut, agama Hindu menjabarkan menjadi 3 kerangka dasar, yaitu tatwa atau filsafat, etika atau susila, dan upacara atau ritual. Termasuk di penjelasan tatwa yaitu filsafat, ajaran pengetahuan yang bersumber dari Weda Shruti dan Smrti. Weda terdiri atas 6 batang tubuh atau 1 Wedanga, yaitu Siksha, Fonetik, dan Fonologi atau Sandi. Canda atau irama, Wyakarana atau tata bahasa, Nirukta atau etimologi, Jyotisha atau ilmu perbintangan atau astrologi, dan Kalpa atau ilmu mengenai upacara keagamaan. Dalam perkembangan ajaran agama Hindu dikenal juga pokok-pokok ajaran agama Hindu: Pancasrada, Triguna atau 3 sifat alami yang ada sejak lahir, Trihitakarana, 3 penyebab kebahagiaan, Trikaya Parisuddha, 3 perbuatan yang harus dijaga kesuciannya, Trirana, 3 hutang manusia, Catur Sarta, dan banyak lagi. Ajaran atau filsafat seperti Bhagavad Gita, Samkhya, Sara
sebagainya. Kedua, etika. Etika atau susila berasal dari kata su yang berarti baik, indah, harmonis, dan sila yang berarti perilaku, tata cara, atau tata laku. Jadi susila berarti tingkah laku manusia yang baik dalam mengadakan hubungan timbal balik yang selaras dan harmonis antara sesama manusia dengan alam semesta dan dengan Tuhan Trihita Karana. Setiap individu guna mencapai kesempurnaan dan kesucian hidupnya hendaknya selalu menjaga kesucian pikiran, perkataan, dan perbuatan Trikaya Parisuddha. Dan yang terakhir yaitu C. Ketiga yaitu upacara. Upacara yaitu kegiatan agama Hindu dalam bentuk ritual. Ada 5 upacara atau yatnya yang dikenal dalam Hindu atau yang disebut dengan pancayatnya, yaitu dewa yatnya, resi yatnya, trayatnya, manusia yatnya, tayatnya. Tatwa etika susila merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Ketiganya mesti dimiliki dan dilaksanakan oleh umat Hindu dalam ajaran Weda itu sendiri. Selanjutnya, bagian-bagian Vyakarana dan Canda. Vedanga merupakan buku sumber dalam mempelajari dan mendalami secara nyata dari mantra-mantra Veda. Vedanga adalah kitab Veda yang merupakan bagian batang tubuh dari Veda. Dharma Sastra merupakan salah satu dari Sat Vedanga dan mempunyai arti serta kedudukan penting dalam masyarakat Hindu. Vedanga memiliki 6 bagian, adapun dari bagian-bagian tersebut yakni Siksa, Canda, Vyakarana, Nirukta, Jyotisha, dan Kalpa. Yang pertama, siksa dalam kurung IAST. Siksa adalah salah satu bagian dari Vedanga, merupakan ilmu fenotik dan fonologi dalam mempelajari bahasa Sanskerta. Yang kedua, Canda. Canda, ilmu yang mempelajari disebutkan pula sastra-sastra canda yang lain yang adalah Candopi Citi. Canda, ilmu yang mempelajari irama, adalah salah satu bagian dari Vedanga. Sastra tertua yang ada adalah Canda Sastra. Selanjutnya, Vyakarana. Vyakarana atau Vyakarana dalam ilmu tata bahasa Sanskerta merupakan salah satu bagian dari Vedanga. Berakar sejak peradaban Veda, termasuk di dalam salah satunya karya yang terkenal dari Maharishi Panini. Yang kelima, Jyotisha. Yang keempat, Nirukta. Nirukta dalam kurung etimologi adalah salah satu bagian dari Vedanga yang memuat ilmu etimologi, yaitu cabang dari ilmu linguistik yang memuat asal-usul suatu kata utamanya yang terkandung di dalam Veda. Veda merupakan kitab suci yang menjadi sumber segala ajaran agama Hindu. Kitab suci tertua di dunia karena umumnya setua umur agama Hindu. Veda berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata vid yang berarti tahu. Kata Veda berarti pengetahuan. Yang kelima, Jyotisha. Jyotisha dalam kurung Jyotisha dalam bahasa Hindi dan dalam bahasa Inggris Jyotish adalah ilmu astrologi dalam Hindu yang merupakan salah satu bagian dari Vedanga dan juga dikenal sebagai salah satu ilmu perbintangan kuno yang paling tua yang memberi pengaruh terhadap
terhadap ilmu-ilmu perbintangan sekaligus ilmu astronomi Hindu kuno berasal dari bahasa Sanskerta, yakni Jyoti yang berarti cahaya. Dinis bermakna Tuhan, sehingga Jyotisha bermakna Tuhan mengendali cahaya. Jyotisha masuk dalam percabangan Vedanga yang merupakan bagian tubuh dari kitab suci Veda. Yang terakhir itu kalpa. Kalpa adalah aturan upacara yatnya yang terdiri dari srauta, sutra yaitu tata cara upacara beryatnya, dharma sastra atau Dhammasustra dan drama sastra yaitu petunjuk dalam melaksanakan agama. Ya sustra yaitu tata cara beryatnya, dan Sulwasustra yaitu aturan dalam membuat bangunan suci. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dari pengertian Vyakarana dan Canda. Apabila ada terkata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan mengucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om Sahe.